Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menjelang ajal dan kematian dan duka cita. Yang pertama-tama, apa sih itu kematian? Jadi, kematian merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Kematian merupakan fakta hidup setiap manusia di dunia ini pasti akan mati. Kematian tidak hanya dialami oleh kaum lanjut usia, tapi juga oleh orang-orang yang masih muda, anak-anak, bahkan bayi. Seseorang dapat meninggal karena sakit, usia lanjut, kecelakaan, dan sebagainya. Jika seseorang meninggal dunia, kematian tersebut tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, namun juga melibatkan orang lain, yaitu orang-orang yang ditinggalkannya. Kematian dapat menimbulkan penderitaan bagi orang-orang yang mencintai. Kematian juga dapat menimbulkan penderitaan bagi orang-orang yang mencintai orang tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang kematian dan aspek-aspek sosialnya. Yang pertama ada aspek budaya. Dari sudut pandang sosial budaya terkait dengan kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat, terlambat mengenai tanda bahaya dalam kehamilan dan persalinan seringkali disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat. Terlalu tua menikah dan melahirkan terkait dengan keputusan perempuan modern untuk mendahulukan karir atau mengupayakan kemapanan hidup sebelum menikah dan memiliki anak. Terlalu muda melahirkan terkait dengan kepercayaan wanita di desa yang umumnya mau menikah dan melahirkan di usia terlalu tua. Terlalu sering dan terlalu banyak melahirkan umumnya terkait dengan kepercayaan bahwa banyak anak banyak rezeki. Faktor-faktor sosial budaya yang muncul dalam masyarakat memang tidak secara langsung mempengaruhi kematian ibu. Namun hal ini berpengaruh terhadap intervensi yang akan diberikan dalam upaya penurunan kematian ibu. Maka, perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai dampak faktor sosial budaya dalam kematian ibu. Selanjutnya ada aspek agama. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan itu adalah kematian. Karena menurut Ragib Al-Isfahani, kematian yang dikenal sebagai perpisahannya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kenikmatan abadi. Kematian adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Sebagaimana diriwayatkan bahwa sesungguhnya kalian diciptakan untuk hidup abadi, tetapi kalian harus berpindah dan satu negen ke negen yang lain, sehingga kalian menetap di satu tempat. Abdul Karim Al-Khatib. Kematian walaupun kelihatannya adalah kepunahan, tetapi pada hakikatnya adalah kelahiran yang kedua. Kematian manusia dapat diibaratkan dengan menetasnya telur-telur anak ayam yang terkurung dalam telur. Tidak dapat mencapai kesempurnaan evolusinya kecuali apabila ia menetas. Demikian juga manusia, mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya kecuali apabila meninggalkan dunia ini atau mati. Selanjutnya ada aspek hukum. Kematian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 117, kematian didefinisikan sebagai seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila tubuhnya tidak dapat lagi bekerja. Hal ini dibuktikan secara medis dengan cara pemeriksaan fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan telah sepenuhnya tidak bekerja, dan kematian batang otak. Selanjutnya ada aspek psikologi. Kematian dalam psikologi Islam merupakan proses berpisahnya arwah dengan tubuh. Menurut Islam Wetu Telu, kematian dianggap sebagai tahap untuk mencapai keseluruhan, sehingga upacara kematian pasti diperlukan untuk menjaminkan arwah orang yang sudah meninggal untuk mencapai kepenciptaannya. Ketika konsep kematian menurut Wetu Telu ditinjau dari perspektif psikologi Islam, makanya dapat diketahui bahwa ketika arwah berpisah dengan tubuh, arwah akan tetap ada dan kembali ke alam lain meskipun tubuh mengalami kehancuran. Selanjutnya aspek medis. Menurut ilmu kedokteran, manusia memiliki dua dimensi, yaitu sebagai individu dan sebagai macam sel. Oleh karena itu, kematian manusia juga dapat dilihat dari kedua dimensi tersebut, dengan catatan bahwa kematian sel akibat ketidakadaan oksigen baru akan terjadi setelah kematian manusia sebagai individu. Maka definisi mati atau kematian dalam ilmu kedokteran ialah hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada waktu setelah kelahiran hidup,
yakni lenyapnya fungsi-fungsi hidup sesudah dilahirkan tanpa kemungkinan. Selanjutnya ada aspek etika. Aspek etika merupakan pemikiran kritis secara filosofis tentang nilai moral yang dipelajari dalam hidup masyarakat pada kematian otak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perawatan bagi yang sekarat. Yang pertama itu ada hospice care, pelayanan perawatan. Ada banyak aspek positif dalam gerakan rumah rawat. Filosofinya adalah perawatan dan bukan penyembuhan, dan bertujuan membantu orang-orang untuk menemukan makna kematian. Ini hanyalah salah satu perbedaan antara perawatan rumah sakit rawat dan rumah sakit. Adapun ciri-ciri lain perawatan di rumah rawat adalah menangani pasien, bukan penyakitnya. Fokus pada kualitas bukan kuantitas hidup. Meski demikian, tidak berani ada niatan sedikitpun untuk mempersingkat hidup. Eutanasia tidak didorong oleh gerakan rumah rawat. Penekanan diberikan pada pengendalian rasa sakit, memastikan pencegahan dan pengobatan simptom-simptom. Yang kedua ada palliative care atau perawatan paliatif. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kebutuhan untuk memberikan dukungan kepada keluarga dan orang-orang dekat lainnya tidak hanya selama penyakit mematikan tersebut diderita pasien, namun juga dalam masa kehilangan. Adalah hal penting dan merupakan filosofis kontemporer terkait perawatan paliatif. Mengatakan bahwa mereka ikut bersedih atas kehilangan yang dalam, menyediakan diri mereka untuk menjadi teman terpercayanya, membiarkan mereka yang ditinggalkan untuk bebas mengekspresikan perasaan-perasaan yang menyakitkan ketika mereka telah siap untuk itu. Selanjutnya ada menghadapi kematian model Kübler-Ross. Yang pertama itu ada penyangkalan Daniel. Tahap pertama ini adalah reaksi yang amat normal. Arti Daniel atau penyangkalan sebenarnya dapat membantu Anda untuk mengurangi rasa sakit dari situasi kehilangan yang tengah Anda hadapi. Anda mungkin akan berpikir, saya tidak percaya ini terjadi pada saya. Ini tidak mungkin terjadi dan hanya mimpi. Setelah Anda keluar dari tahap penyangkalan, emosi-emosi yang selama ini terkubur akan muncul. Meski sulit, ini merupakan bagian dari perjalanan kedukaan yang akan dilalui oleh siapapun. Yang kedua ada marah, anger. Adalah hal yang wajar jika orang merasa marah setelah menghadapi kehilangan. Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru dan sedang mengalami kesedihan. Meluapkan itu semua dengan kemarahan mungkin terasa sebagai hal yang paling benar. Anda mungkin marah pada orang yang telah meninggalkan Anda, pasangan Anda, atau mantan atasan Anda. Meski logika Anda mengatakan bahwa mereka tidak patut disalahkan, perasaan Anda yang terlalu intens membuat Anda menolak untuk berpikir secara rasional. Setelah kemarahan mereda, Anda akan berpikir lebih rasional mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan merasakan emosi-emosi lain yang selama ini tersingkir oleh rasa marah. Selanjutnya ada menawar atau bargaining. Kehilangan dan putus asa merupakan dua perasaan yang kerap berdampingan dalam tahap kesedihan. Anda begitu berduka hingga bersedia melakukan apa saja untuk meredakan rasa sakit dan kembali mendapatkan kendali. Salah satunya dengan menawar. Pada tahap kesedihan ini, Anda akan memikirkan kalimat-kalimat pengandaian dalam kepala. Contohnya, seandainya saja saya mencari pertolongan dokter lebih cepat. Andai saja saya tidak terlalu sibuk, mungkin pasangan saya tidak akan pergi, dan sebagainya. Banyak orang juga melakukan tawar-menawar dengan Tuhan pada tahap ini agar mendapat kekuatan dari kedukaan dan rasa sakit. Selanjutnya depresi. Selama proses berduka, ada saatnya emosi Anda mulai mereda, dan kini Anda harus benar-benar melihat kenyataan yang terjadi. Pada tahapan depresi, Anda terpaksa menghadapi situasi sulit tersebut dan mengalami kesedihan serta kebingungan yang mendalam. Ada dua jenis depresi yang berhubungan dengan kedukaan, yakni reaksi praktis dan jenis yang lebih bersifat pribadi. Reaksi praktis bisa muncul terhadap kehilangan yang terjadi. Mungkin Anda khawatir dengan kondisi finansial yang harus dihadapi, biaya pemakaman yang masih dikeluarkan, atau cemas jika tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak yang hidupnya masih bergantung pada Anda. Tipe depresi adalah jenis yang lebih pribadi. Anda mungkin menjauhi diri dari orang lain untuk dapat mengatasi duka tersebut. Namun, bila Anda merasa sangat sedih, tidak berdaya dan tidak dapat melewati tahap ini, bicarakan dengan orang-orang terdekat atau psikolog. Selanjutnya ada penerimaan atau acceptance.
Penerimaan ini bukan berarti Anda sudah benar-benar bahagia. Pada tahap ini, Anda akhirnya telah menerima kenyataan yang ada. Anda masih merasa sedih, namun Anda belajar untuk hidup dengan situasi kini dan mencoba keluar dari fase kehilangan. Sebagai contoh, saat Anda telah menerima kenyataan setelah berpisah atau bercerai dari pasangan yang terjadi, Anda akan berkata, "Ini adalah pilihan yang terbaik untuk saya." Atau ketika orang tercinta telah tiada, Anda pada akhirnya akan berpikir, "Saya merasa beruntung karena telah mengenal dan menghabiskan waktu dengannya bertahun-tahun, dan saya akan selalu mengenangnya." Selanjutnya saya akan membahas tentang kehilangan dan kedukaan. Yang pertama itu ada grief word. Proses penyelesaian masalah psikologis yang dihubungkan dengan duka biasanya mengikuti jalur berikut. Walaupun sebagaimana tahap Kubler-Ross, tahap tersebut dapat bervariasi. Papalia mengemukakan bahwa 3 tahap yang dapat dilalui seseorang sehubungan dengan grief yang dialaminya, yaitu syok dan tidak percaya, asik dengan kenangan mereka yang meninggal, resolusi. Yang kedua ada pola kedukaan. Duka karena kehilangan seseorang yang dirasakan dekat, dan proses penyesuaian diri dengan proses tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka yang ditinggalkan. Kehilangan seringkali membawa perubahan dalam status dan peran. Kondisi tersebut dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi. Kehilangan teman dan terkadang pemasukan akan tetapi yang pertama adalah rasa duka, respon emosional yang dialami pada masa berduka. Berduka seperti menjelang ajal merupakan pengalaman yang amat personal. Beberapa orang dapat memulihkan diri dengan cepat setelah kehilangan, yang lain tidak akan pernah. Selanjutnya ada terapi kedukaan. Berbicara perihal kematian, membicarakan kematian kepada orang terdekat dengan teman-teman sekitar Anda membantu untuk memahami apa yang terjadi dan mengingat teman-teman sekitar Anda membantu untuk memahami. Selanjutnya, terima perasaan sedih. Orang merasakan berbagai macam emosi setelah kepergian orang terdekat. Kesedihan, amarah, frustasi, sehingga rasa lelah tersebut merupakan hal yang normal. Selanjutnya, kehilangan pasangan. Pengalaman kehilangan yang paling berat adalah kematian pasangan. Dapat menimbulkan resiko menderita masalah-masalah kesehatan. Individu yang hidup sendiri kecenderungan meningkatkan kehidupan religius dan keyakinan spiritualnya, dan berkait dengan tingkat duka cita yang lebih rendah. Selanjutnya, kehilangan orang tua. Sesuatu yang akan memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup seorang anak, yaitu kematian orang tua. Ditinggalkan orang tua karena meninggal dunia adalah takdir yang berat bagi seorang anak. Itu berarti seorang anak, apalagi anak yang belum dewasa, kehilangan sandaran, tidak ada tempat yang paling nyaman untuk bersandar, kecuali kepada orang tua, terutama masalah kehidupan. Kematian orang tua memberikan efek yang besar kepada perkembangan anak yang ditinggalkan, karena siapapun yang ditinggalkan merasa belum siap dan akan merasa mendapat kesulitan setelah orang tua tidak ada. Kondisi seperti ini akan menjadi faktor penyebab stres yang besar, terlebihnya anak yang masih remaja. Selanjutnya, kehilangan anak. Kehilangan anak yang mendadak menyebabkan kecenderungan muncul perasaan duka yang mendalam. Perasaan duka tersebut merupakan sebuah rangkaian atau kelanjutan dari perasaan kehilangan pasca kematian. Terhadap proses yang tidak sebentar yang harus dilalui oleh seseorang yang sedang berduka. Individu yang mengalami perasaan duka cita ditinggal orang lain akan melewati fase dalam berduka. Pankreas dalam Santrok 2002 menyebutkan tentang 4 fase yang dilalui dalam berduka cita akibat kematian yang terdekat, yaitu kelumpuhan, rindu, depresi, dan pulih kembali. Selanjutnya ada keguguran. Berakhirnya kehamilan akibat keguguran dapat menyebabkan timbulnya depresi. Para wanita tersebut mungkin akan kehilangan kepercayaan diri akibat merasa tidak mampu untuk mempercayai tubuh si wanita. Merasa kehilangan, sedih, merasa kosong, marah, merasa tidak cukup, bersalah, dan cemburu merupakan berbagai perasaan yang kadang-kadang dialami setelah berakhirnya kehamilan. Hal tersebut diperkuat
dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa wanita yang mengalami abortus spontanea menderita depresi, dilanda kesedihan, rasa bersalah, dan kecemasan. Brown et al. 2004. Pernyataan sedih, cemas, takut, dan merasa bersalah yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kesehatan secara psikologis pun menjadi terganggu. Wanita-wanita ini secara alamiah tentunya akan lebih sensitif. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang saya bahas hari ini adalah kematian biasanya terjadi di usia dewasa akhir, namun juga dapat terjadi pada fase perkembangan manapun. Kematian beberapa orang, khususnya anak-anak dan dewasa, sering dianggap lebih tragis daripada kematian pada orang-orang lanjut usia. Pada anak-anak dan dewasa muda, kematian banyak disebabkan karena kecelakaan, sedang orang dewasa lanjut banyak disebabkan oleh penyakit kronis. Duka cita merupakan kelumpuhan secara emosional, tidak percaya perpisahan, cemas, putus asa, sedih, dan kesedihan yang muncul saat kita akan melalui 3 fase duka cita, yaitu terkejut, putus asa, dan pulih kembali. Sedang 4 fase duka cita, yaitu kelumpuhan, rindu, depresi, dan pulih kembali. Biasanya kehilangan yang paling sulit adalah kematian pasangan hidup. Kematian pasangan dikaitkan dengan depresi. Baiklah, sekian dari saya. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.